Nabi Musa dilahirkan pada waktu di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Aturan ini dibuat oleh Firaun. Hal ini diawali karena Firaun mendapatkan mimpi buruk dan mimpi tersebut ditafsirkan bahwa akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Oleh karena itu, sejak ibu Nabi Musa hamil, ia berusaha menyembunyikannya. Dengan kehendak Allah, perut ibu Musa tetap tidak membesar dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Tidak ada anggota pasukan Firaun yang mengetahui keberadaannya hingga saat kelahiran Nabi Musa. Ibu Nabi Musa terus mengkhawatirkan anaknya, hingga datanglah ilham dari Allah. Susuilah dia Musa jika engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkan dia ke sungai Nil. Janganlah engkau takut dan bersedih. Sungguh kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Ibunda Nabi Musa memasukkan bayi Nabi Musa dalam peti yang dihanyutkan ke sungai Nil. Peti itu pun kemudian ditemukan oleh permaisuri Firaun, Asyah. Melihat bayi tampan di dalamnya, Asyah ingin mengangkatnya menjadi anak. Meskipun Firaun ingin membunuh bayi itu, sang permaisuri membujuknya, menyebutnya sebagai penyejuk mata dan berharap bayi tersebut bisa bermanfaat atau diangkat menjadi anak. Firaun pun setuju, dan bayi Musa diasuh oleh sang permaisuri. Ketika bayi Nabi Musa menangis kelaparan, para dayang mencarikan ibu susu, tetapi Nabi Musa menolak untuk menyusu kepada siapapun. Kakak Nabi Musa memperkenalkan ibu kandung Nabi Musa kepada para dayang, dan Nabi Musa pun dengan senang hati menyusu dari ibunya. Nabi Musa tumbuh sebagai pemuda tampan, perkasa, dan pemberani. Pada usia 40 tahun, Allah memberinya hikmah dan ilmu, menjadikannya seorang rasul. Allah anugerahi kepadanya hikmah dan pengetahuan saat dia dewasa dan akalnya sempurna. Suatu hari, Nabi Musa memasuki kota Memphis dan membantu seorang dari Bani Israel ketika bertengkar dengan orang Mesir. Nabi Musa secara tidak sengaja membunuh orang Mesir tersebut yang menyebabkan penyesalan dan ketakutan. Firaun yang mendengar berita ini pun mengirim pengawal untuk menangkap Nabi Musa. Sebelum tertangkap, seseorang memberitahu Nabi Musa tentang rencana pembunuhan dan menyarankannya untuk meninggalkan kota. Nabi Musa pun meninggalkan Mesir dan berdoa kepada Allah untuk menyelamatkannya dari kezaliman. Allah pun menuntun Nabi Musa ke negeri Madian. Di negeri Madian itulah Nabi Musa bertemu dengan kedua anak Nabi Syuaib. Awalnya, Nabi Musa hanya membantu mereka mengambil air, tetapi sang ayah, Nabi Syuaib meminta untuk bertemu Nabi Musa. Nabi Musa menceritakan kepada Nabi Syuaib bahwa dia melarikan diri dari kejaran Firaun. Nabi Syuaib berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kamu telah selamat dari orang-orang Mesir karena kamu berada di negeri Madian yang jauh dari mereka." Nabi Musa akhirnya menikah dengan salah seorang putri Nabi Syuaib dengan ketentuan Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syuaib selama kurang lebih 10 tahun. Setelah menikah, Nabi Musa kemudian meminta izin untuk pulang ke Mesir. Saat tiba di Mesir, Nabi Musa segera bertemu dengan Firaun di istananya. Beliau menyerukan Firaun untuk bertaubat dan memohon ampunan atas perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu, Nabi Musa juga menekankan agar Firaun membebaskan seluruh Bani Israel. Dengan seizin Allah, Nabi Musa menunjukkan kedua mukjizatnya sebagai bukti kebenaran. Firaun merespons dengan kemarahan yang besar terhadap perkataan Nabi Musa. Firaun lalu memerintahkan tukang sihirnya untuk menunjukkan keajaiban mereka. Para ahli sihir Firaun melempar tali yang berubah menjadi ular. Namun, ular-ular tukang sihir Firaun segera ditelan oleh ular yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Akibat kejadian ini, sejumlah pengikut Firaun mulai menyatakan iman kepada Allah, termasuk Asyah, istri Firaun sendiri. Kemarahan Firaun tidak terbendung lagi. La kemudian menyiksa semua pengikut Nabi Musa. Bahkan istrinya sendiri disiksanya hingga meninggal. Nabi Musa bersama pengikutnya kemudian melarikan diri keluar dari negeri Mesir. Mulai dari sini, mukjizat Nabi Musa terus diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mukjizat Nabi Musa. 1. Tongkat berubah menjadi ular. Mukjizat ini diperlihatkan kepada Firaun dan para tukang sihirnya. 2. Tangan yang bercahaya. 3. Tongkat yang bisa membelah laut. 4. Diturunkannya kitab Taurat. 5. Menghidupkan orang mati. Semoga bermanfaat.